Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa, ahlu sidqi wal wafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah pengajian subuh Warkop Ero-Ero yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali Allah mempertemukan kita dalam salah satu amal kebaikan, yaitu menuntut ilmu. Karena saya sempat berpikir, Pak, Bu, mungkin sebelum Ramadan ini sudah tidak ada pertemuan lagi, khususnya bersama saya. Tapi qadarullah, di pekan ketiga ini yang seharusnya ustadznya mengisi, kemudian beliau sudah pulang kampung, sebagaimana informasi saya dapat, kemudian akhirnya saya mengisi. Meskipun seharusnya secara jadwal pekan lalu, cuman qadarullah ada tugas dakwah ke Parepare, jadi kemarin tidak bisa mengisi. Alhamdulillah, salah satu pertemuan yang patut kita syukuri di dalam kehidupan ini adalah pertemuan dengan orang-orang sholih dalam satu aktivitas kebaikan. Di saat orang lain, Pak, Bu, itu bertemu di tempat yang kemudian kadang tidak jelas di mana, tapi kemudian kita bisa bertemu dengan saudara yang lain dalam majelis ilmu atau bertemu di masjid, itu satu kesyukuran yang harus kita miliki. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Jangan bilang karena dekami Ramadan libur saja, jangan. Pokoknya sampai Ero-Ero meliburkan diri, kita harus tetap hadir, gitu ya. Karena nanti ini lumayan panjang libur ini. Berapa pekan ini rencana, Pak? 6 ya? 6. Belum lagi nanti kalau bilang belum selesai puasa Syawal ditunda lagi. Tapi mudah-mudahan percepat, nanti di bulan Syawal kita bisa berjumpa lagi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik yang kita mengikuti beliau, yang mana mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quran. Al-Quran yang kemudian menjadi panduan kehidupan tak. Jadi keliru kalau kita menganggap Al-Quran sebagai kitab suci saja, kemudian kita simpan di rumah ditaruh di atas lemari atau dalam laci, kemudian tidak kita baca. Nah, ini keliru. Karena Al-Quran merupakan hudal linnas, petunjuk untuk kita semua. Jadi kalau kita mau selamat dunia akhirat, ikut buku panduannya, dan itu Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi belum dibuka dengan basmalah, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hari lagi Ramadan ini, Pak? Langsung mau lebaran. Berapa hari lagi? 3 atau 4. Nah, ya. Kalau saya lihat di televisinya masjid, itu masih ada 3 hari lagi. Tapi nanti kita lihat sidang isbat ikuti. Jadi kalau kita berbicara Ramadan, ibarat Ramadan itu sebuah rumah, Pak. Kita ini sudah berada di terasnya sekarang. Mungkin tinggal 2 langkah, 3 langkah lagi, kemudian kita buka pintunya, kemudian kita memasuki bulan Ramadan. Sangat dekat lagi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu itu semakin dekat bulan Ramadan semakin kencang doanya, sebagaimana yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Lemas saya lihat. Jadi para ulama terdahulu semakin dekat bulan Ramadan, semakin kencang membaca doa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Itu semakin dekat, semakin kencang. Karena berapa banyak pengalaman tahun-tahun lalu, Pak. Semakin dekat Ramadan, kemudian sebagian orang berharap, oh insya Allah nanti kita buka puasa bersama. Tetapi ternyata Allah tidak mengizinkan dia memasuki bulan Ramadan, sehingga 1 hari atau 2 hari kemudian kita mendengar kabar wafatnya. Maka kita berdoa kencang-kencang. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kalau kita mau berbicara tentang persiapan, kemudian waktu tinggal 3 hari lagi, saya mau bilang terlambat, tidak juga sebenarnya. Tetapi kalau mau bilang tidak terlambat, terlambat. Karena apa yang bisa kita persiapkan 3 hari lagi menyambut bulan Ramadan, sedangkan para salaf terdahulu itu beberapa bulan sebelum datangnya bulan Ramadan persiapan memang nih. Jadi ini sekarang kalau mungkin berbicara persiapan menyambut bulan Ramadan, rasanya sudah terlambat. Karena para salaf terdahulu ketika doa ini dipanjatkan, Pak, Bu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu artinya sejak bulan Rajab, 2 bulan sebelum bulan Ramadan, itu persiapan memang mereka. Sudah disinggung di dalam doa, akhirnya bulan Ramadan itu sudah mulai disebut-sebut. Jadi kalau kita panjatkan doa itu, kita sudah dengar, oh disebut Ramadan, oh berarti dekat lagi nih, persiapan memang Miki. Nah, adapun kalau sekarang itu strateginya Mami yang harus kita siapkan supaya bagaimana ketika nanti beribadah di dalam bulan Ramadan maksimal ibadah. Saya ulang. Sekarang yang perlu kita pasang kuda-kuda adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, memasang strategi supaya nanti ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan maksimal ibadah tak. Strategi Mami lagi sekarang ini. Kita tidak berbicara tentang ibadah saja, target-target duniawi. Seorang penjual pedagang, kita punya strategi penjualan, strategi marketing, bagaimana supaya target penjualan itu tercapai. Itu ketika kita berbicara tentang urusan duniawi. Ada strategi yang kita terapkan supaya target penjualan di periode itu tercapai. Begitu juga seorang karyawan, pegawai, bagaimana dia harus memasang strategi supaya tercapai kinerja bulanannya atau tahunannya atau tiap periodenya. Betul begitu ya? Harus ada strategi. Kalau urusan seperti itu saja kita harus pasang strategi, Pak, supaya hasilnya maksimal. Lalu lebih pantas kita memasang strategi ketika kita hendak mengharapkan pahala yang melimpah selama bulan Ramadan. Baik, jadi kalau berbicara strategi itu berbicara teknis Mari kita mulai dengan satu sabda Rasulullah SAW yang direkam oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan wahtisaban, atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Kalau baca hadis ini, kita mungkin berpikir langsung bilang, puasa di bulan Ramadan, saya bisa menahan dan maksimal puasaku. Tetapi ketika kita memahami bagaimana supaya ibadah puasa itu maksimal pahalanya, ketika kita berpikir bagaimana ibadah puasaku tidak mengganggu aktivitas yang lain, langsung dipasang strategi, Pak. Dan strategi yang pertama yang bisa kita terapkan ketika kita mau puasa tak baik dan bagus adalah melaksanakan sahur. Ini kalau berbicara fikih, Ki, Ustadz, kan kalau orang puasa tidak sahur, sah puasanya. Karena sahur itu sunnah. Iya, betul. Itu kalau kita berbicara hukum sah atau tidak. Tetapi ketika kita berbicara strategi, bagaimana supaya puasa dalam hari itu maksimal dan memiliki kekuatan yang bagus, jangan tinggalkan sahur. Makanya pesan Nabi kalau berbicara tentang sahur, beliau mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Santap sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam santap sahur itu ada barokah. Kalau kita memahami, haruskah sahur karena ada barokah. Kalau kita memahami barokah sebagai terminologi agama, kita berpikir, diberkahi sahurku. Ketika Ibnu Hajar menjelaskan tentang hadis ini, Pak, Bu, beliau mengatakan barokah itu artinya ada dua. Ini kita perhatikan supaya semangat sahur sebagai bagian dari strategi kita kuat dalam berpuasa. Yang dimaksud dengan barokah adalah yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika kita sahur. Yang meskipun tidak sahur, sebenarnya sah puasa tetapi tidak mendapatkan pahala lebih. Padahal niatnya memasuki bulan Ramadan, bagaimana supaya keluar nanti kita dapat pahala sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Yang pertama, mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna barokah yang kedua adalah diberi kekuatan untuk menjalankan puasa pada hari itu. Makanya ketika kemudian ada bertanya, Ustadz, bagaimana kalau minum obat kuat untuk kuat puasa? Obat kuat puasa, maka dibolehkan ketika sahur atau di malam hari. Tidak boleh bilang minum obat kuat nanti jam 12 siang supaya kuat sampai maghrib. Salah itu. Jadi para ulama berangkat dari hadis ini memberikan penjabaran lebih panjang. Kesimpulannya, kalau harus minum vitamin ketika sahur, suplemen ketika sahur, atau di malam hari supaya pada siang harinya kita kuat menjalankan ibadah puasa, maka itu diperbolehkan. Maka yang pertama strategi yang harus kita kuatkan, yang kita lakukan adalah melaksanakan ibadah sahur untuk supaya kuat puasa. Itu ya, strategi pertama. Karena banyak hari ini orang, kemudian ada yang bilang, Ustadz saya kuat walaupun tidak sahur. Iya memang kuat, tetapi nilai ibadahnya, nilainya di dalam puasa itu berkurang karena tidak sahur. Jadi sahur. Ustadz, bagaimana kalau saya sahur setelah sholat tarawih? Boleh, silahkan. Ustadz, bagaimana saya biasa begadang, nanti jam 1 baru tidur, bagaimana sebelum tidur baru saya makan dulu? Silahkan. Tetapi kalau berbicara waktu-waktu sahur yang lebih utama, maka yang lebih utama adalah sebelum memasuki waktu subuh. Itu sahur yang paling baik. Meskipun boleh sahur setelah sholat tarawih atau tengah malam atau bahkan tidak sahur, tetapi kalau mau sahur lebih utama sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh, sebelum terbit fajar. Tapi kalau terbit fajar, yakin maka makanan yang
ada di mulut kasih keluar ki. Karena terbit mi fajar. Karena orang yang mau berpuasa harus sudah menahan diri dari makan, minum, hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu strategi pertama. Strategi kedua, silakan yang baru bergabung, kursi cukup? Cukup ya, alhamdulillah. Mari kita melihat surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau kita baca saja ini surat Al-Baqarah ayat 185, Pak, ada satu informasi yang Allah kasih tahu, Ki, bahwa Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Kalau cuma mau Ki tahu saja informasinya itu, kemudian Allah sudah kasih tahu, selesai. Tanpa mengambil satu pelajaran, satu peringatan bahwa ternyata kalau Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita sebagai hamba yang baik adalah bagaimana menghidupkan bulan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran. Itu ya. Jadi kalau kita mau cuma sekedar dapat informasi bilang, oh itu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, selesai. Tapi kalau kita mau merenungi, oh kalau Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, bagaimana banyak waktuku di dalam bulan Ramadan saya habiskan untuk membaca Al-Quran sebagai bentuk penghidupan di dalam bulan Ramadan. Jadi mungkin diantara kita ada yang punya target. Ada yang punya target, insya Allah Ustadz saya rencana menghatamkan Al-Quran 1 kali selama bulan Ramadan. Ada yang 2 kali, ada mungkin yang 3 kali. Yang kalau mau ukur diri dengan Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran sebagaimana dalam salah satu riwayat itu beliau sampai 60 kali dalam 1 bulan. Tapi Jami Ki bilang mau ikuti Imam Syafi'i, Jami dulu. Tapi bagaimana memastikan di bulan Ramadan ini hatam Ki minimal 1 kali. Apa selanjutnya? Maka dipasang strateginya. Bagaimana supaya 1 bulan itu kita menghatamkan Al-Quran 1 kali hatam tidak terasa berat. Strateginya bagaimana? Coba ini strategi yang paling sederhana yang kemudian silahkan nanti dikasih inovasi atau diubah sesuai dengan keperluan tak. Kalau kita melihat bulan Ramadan antara 29 hari dan 30 hari, Pak. Lalu kemudian kita melihat Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Maka pecah Miki. Bisa 1 hari 1 juz. Jadi pokoknya target Pak hari ini baca 1 juz. Selesai, besok baca lagi 1 juz. Begitu terus. Nah, bagaimana supaya tidak terasa berat 1 juz 1 hari, pecah Ki lagi. Rata-rata di dalam Al-Quran itu 1 juz 10 lembar. Ya, rata-rata mungkin ada yang lebih dikit, ada yang kurang. Nah, kita lihat, anggaplah kita mau membaca Al-Quran setiap sudah sholat 5 waktu. Maka kita bagi nih, 10 lembar ini dibagi menjadi 5. Akan kita baca setiap sebelum sholat 5 waktu atau setelahnya. Jadi didapat setiap 1 waktu sholat kita membaca 2 lembar. Jadi subuh baca Ki 2 lembar, zuhur baca Ki 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Selesai ini, besoknya kita ulang lagi.
Itu insya Allah bisa lebih mudah kalau memang kita mau patokannya sholat 5 waktu. Tapi kalau jamaah bilang, Ustadz saya tidak bisa kayaknya kalau mengikuti sholat 5 waktu, karena biasa kalau sebelum maghrib persiapan buka puasa Kak, tidak bisa baca Quran. Setelah sholat maghrib mepet waktunya, bisa nih kita atur saja. Kapan kita bisa lebih banyak membaca Al-Quran? Apakah setelah sholat subuh atau setelah sholat tarawih? Silahkan. Yang penting kita pasang strategi. Kenapa kita harus pasang strategi? Ini saya mau sampaikan. Ini penting. Pekerjaan itu dipakaikan saja strategi, belum tentu hasilnya maksimal. Apalagi kalau tidak pasang strategi memang Ki. Sudah kita terapkan strategi. Kalau terbiasa orang yang sales itu sudah pasang strategi penjualan, kadang target penjualan tidak tercapai, apalagi kalau tidak pasang strategi. Begitu juga dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi saya harapkan ini tugas, boleh kasih tugas Kak, PR ke jamaah ya. Jadi PR-nya Pak, nanti dicek di pertemuan berikutnya. Jadi insya Allah Ramadan ini minimal kita hatam 1 kali hatam ya. Itu PR itu. Yang mungkin bisa lebih lancar ngajinya bisa 2 kali atau 3 kali atau 4 kali silahkan. Tapi PR untuk jamaah Warkop Ero-Ero minimal 1 kali hatam. Nanti insya Allah sama-sama kita cek. Ownernya 1 kali atau 2 kali juga? 2 kali ya? 1 kali? Mesti 1 kali. Biasa owner itu karena kepala 2 kali lipat. Iya. Tapi kalau 1 kali bisa dan itu posomi, ya, mau 1 kali saja dulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketiga, kita lanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tadi yang pertama, man soma Ramadana. Sekarang, man qoma Ramadana. Siapa yang berdiri melaksanakan sholat di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Para ulama kemudian memberikan penjelasan yang dimaksud dengan qoma Ramadana, berdiri melaksanakan sholat di bulan Ramadan, adalah sholat tarawih atau bisa juga sholat malam. Yang penting di luar sholat 5 waktu. Artinya di bulan Ramadan kita memperbanyak sholat. Maka kalau kita mau maksimal beribadah sholat tarawih di malam hari bulan Ramadan, maka perlu dipasang strateginya. Menariknya Pak, Bu, strategi untuk bisa kuat sholat tarawih bukan dimulai dari sudah sholat isya, tapi dimulai sebelum sholat maghrib. Kenapa? Strategi supaya kuat bertahan untuk melaksanakan sholat tarawih dimulai sejak sebelum sholat maghrib. Kenapa? Karena sebelum sholat maghrib di situ kita berbuka puasa. Kenapa diperhatikan buka puasa tak? Karena kapan salah cara tak berbuka puasa, saya yakin tidak kuat untuk melaksanakan ibadah tarawih. Bayangkan kalau buka puasa misalkan di ero-ero sini kemudian ada 12 jenis gorengan di atas meja, baru dimakan semua. 1 jenis gorengan 2 biji kita makan, berarti 24 semuanya. Bagaimana tidak kaget itu perut Pak? Oh, anak muda begitu. Orang tua tidak begitu. Karena pikir mau diambil kolesterol. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan buka puasa tak. Jangan jadikan buka puasa tak ajang balas dendam setelah berpuasa seharian penuh. Kemudian kita hantam semua. Kapannya seperti itu, lain mie perut tak, kemudian belum lagi es buah 2 gelas. Nah, kehilangan tenaga untuk melaksanakan ibadah-ibadah selanjutnya.
Jangankan sholat tarawih, sholat isya saja sudah merasa berat Miki. Kenapa? Karena berat perut tak. Tidak kita jaga yang kita konsumsi. Maka benar kata Rasulullah, kalau mau buka puasa, air atau kurma. Sudah, 3 kurma sesuai sunnah. Pahala dapat, berbuka puasa dapat, kemudian lanjutkan ibadah selanjutnya. Nanti kalau mau makan yang berat lainnya, silakan, tetapi atur ritmenya. Karena kapan kita mau makan semuanya, repot. Nanti karena sudah anda enak perut tak, kemudian kita berpikir, oh sunnah ji sholat tarawih, dan alhamdulillah kemarin 2 minggu full tarawih kan, enggak apa-apa, mungkin kalau istirahat kak sekarang karena kenyang sekali dan enak perutku, ketinggalan lagi sholat tarawih tak. Kalau mau dipikir memang sunnah, tidak berdosa. Tetapi kalau kita berkomitmen untuk keluar bulan Ramadan dengan pahala yang sangat banyak, maka strateginya jangan tinggalkan sholat tarawih. Sejak makan, sejak buka puasa makannya, termasuk juga memilih tempat buka puasa. Rawan sekali kita meninggalkan sholat tarawih Pak, kalau buka puasa itu tidak di masjid dan tidak di rumah. Apalagi kalau ada yang mungkin sekarang baku janji sama teman lettingnya, ayo buka puasa bersama ki nanti, enak di Dalton misalnya, ada all you can eat, apa itu, yang bisa semua dimakan, bayar ki 150.000, buka puasa sama all you can eat, bisa semua dimakan. Ketika buka puasa seperti ini, itu rawan tidak mengerjakan sholat tarawih. Kenapa? Karena sayang, nah bisa semua dimakan ini. Karena kalau pulang ki cepat, rugi wanta misalnya. Ini strategi juga. Jangan ya, perhatikan ki. Boleh silahkan, tetapi bagaimana ketika kita melakukan satu aktivitas, ibadah-ibadah yang lainnya tidak terganggu. Kemudian termasuk yang bisa mengganggu ibadah sholat tarawih adalah cari baju baru dan persiapan Idul Fitri. Apakah tidak boleh cari baju baru? Boleh. Tidak bolehkah kemudian kita persiapkan lebaran? Tak boleh. Tetapi bagaimana supaya tidak mengganggu ibadah yang sudah kita siapkan jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan. Karena lihat Miki fenomenanya Pak. Lihat Miki. Saya berbicara berdasarkan riset, walaupun tidak secara tertulis, tapi kita lihat, atau mungkin pengurus masjid bisa lihat, sebagian masjid di awal bulan Ramadan ramai penuh, bahkan beberapa masjid itu tambah karpet Pak, terpal di luar masjid karena saking banyaknya jamaah. Tapi begitu memasuki pertengahan atau akhir-akhir, tambah maju, ada kemajuan. Tapi ternyata yang maju softnya, mungkin sisa 2 soft, 3 soft. Apa yang terjadi seperti itu? Itu karena memang paling enak tawaf di mall itu jam-jam orang sholat tarawih. Paling enak. Karena ada tenaga tak, kemudian bisa disekaliankan buka puasa di luar, kemudian setelah itu baru keliling orang, sehingga nanti pulang ke rumahnya jam 10 atau jam 11. Tidak sholat tarawih ketinggalan. Makanya saya bilang tidak apa-apa jika kita persiapkan lebaran tak. Silahkan mau pergi cari baju baru. Tetapi kalau bisa jangan sampai ada ibadah meskipun sunnah itu terganggu selama kita mencari baju baru dan persiapan lebaran. Ya begitu. Bisa sore meskipun lemes-lemes, bisa siang. Silahkan cari baju baru, yang penting tidak mengganggu ibadah. Ini tadi, kalau tidak pasang ke strategi kita Pak, lihat nih, ketinggalan kita tarawih tak. Ya, kalau mau bilang pergi mall setelah sholat tarawih, tertutup itu, karena jam 10, jam 11 mall biasanya sudah tutup. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin sebagai pengantar. Sebenarnya masih ada beberapa, nanti mungkin kalau sempat kita singgung, kita akan singgung. Saya mencoba menjelaskan sampai matahari terbit, ternyata tidak terbit-terbit matahari.
Mendung ternyata. Seandainya saya mau ikuti itu pokoknya sampai ada terlihat matahari, terlihat jam 9 selesai. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi sambil minum-minum kopi. Mumpung masih bisa minum kopi, minum susu, minum ki, karena pekan depan kayaknya sudah tidak boleh minta. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.